dibebaskan dari murka Allah. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa kita hanya bisa menikmati sesuatu sebatas yang bisa kita sadari. Jadi apapun yang kita miliki, kalau kita tidak menyadarinya, maka kita nggak bisa menikmati. Tuhan sudah memberikan kita pengampunan yang tidak terbatas, kasih yang tidak terbatas. Namun seringkali kita tidak menyadari itu, sehingga kita menjadi orang yang tidak merdeka. Ya, orang yang tidak merdeka itu artinya di bawah murka. Nah, kita akan melihat hari ini dari kebenaran firman Tuhan, murka Allah itu datang dari mana? Kita lihat dari pembacaan firman Tuhan hari ini di kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Ya. Mungkin selama ini kita memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hukum Taurat dibanding dengan cara pandang Alkitab. Ya, firman Tuhan itu sudah menjelaskan apa tujuan hukum Taurat diberikan. Tapi seringkali orang-orang Kristen tidak memahami. Orang Kristen menggantungkan keselamatannya pada hukum Taurat. Padahal jelas Paulus mengatakan di Roma pasal 4 ayat yang ke-15. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ya, mungkin selama ini sering kita baca ayat ini. Tapi ayat ini hari ini memberikan kita suatu pemahaman sehingga kebenaran ini membuka cara berpikir kita. Dikatakan di sini bahwa hukum Taurat itu membangkitkan murka, ya. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Artinya begini, selama kita masih ada di bawah hukum Taurat, maka selama itu kita dinyatakan melanggar. Dan di mana ada pelanggaran, di sana ada murka. Ya. Jadi sudah mulai agak mengerti kita hari ini dari mana sumber bangkitnya murka Allah. Nah, murka Allah dalam kata Yunani digunakan kata orge. Bukan orgennya. Orge. Yang berarti kemarahan yang menetap. Itu definisi daripada orge. Bukan kemarahan yang meledak-ledak atau dendam. Orge itu berasal dari watak internal yang dengan teguh menentang seseorang atau sesuatu. Murka Allah diartikan sebagai kemarahan kepada manusia yang berbuat dosa dan akan menjatuhkan hukuman. Murka Allah adalah respon alami Allah terhadap dosa di alam semesta. Allah tidak dapat mengabaikan dosa, berdiam diri tanpa peduli saat ciptaannya dihancurkan, atau mengedipkan mata saat manusia mengejek namanya. Itu definisi daripada murka. Tadi dalam terjemahan Yunani menggunakan kata orge. Jadi orge ini sekali lagi adalah suatu kemarahan yang sifatnya menetap. Artinya di situ kita lihat ini adalah sebab akibat. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 kalau nggak salah, dikatakan begini, barang siapa yang percaya tidak akan dihukum. Tapi barang siapa yang tidak percaya, ayat itu mengatakan sesungguhnya dia sudah berada di bawah penghukuman. Inilah penghukuman itu, katanya. Terang sudah datang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ya, jadi artinya ketika manusia tidak percaya, maka penghukuman
terjadi. Ya. Dan tadi kita sudah membaca, saudara-saudara, dikatakan di sini, perhatikan bahwa yang membangkitkan murka Allah adalah hukum Taurat. Selama ini kan gereja sangat fanatik dengan hukum Taurat. Apakah hukum Taurat itu salah? Tidak. Paulus mengatakan hukum Taurat itu benar, baik dan kudus. Tetapi hukum Taurat tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur manusia diperkenan oleh Tuhan. Jadi jelas bahwa hukum Taurat ini menjadi alasan Tuhan murka. Jadi selama saudara hidup di bawah hukum Taurat, maka kita akan selalu hidup di bawah murka atau orge. Ya. Karena hukum Taurat itu mengakibatkan apa? Pelanggaran. Jadi kalau tidak ada hukum, kan tidak ada yang dilanggar. Coba kita lihat, pelan-pelan kita lihat ayatnya. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 14. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Ini jelas. Selalu mungkin sampai sekarang masih ada di antara kita yang mengatakan bahwa dia masih berdosa. Kalau saudara masih berdosa, ya, pasti saudara akan dihukum. Ya, misalnya gini, orang yang berdosa dan kemudian nanti dia mati, masuk kemana dia? Ke neraka. Sudah pasti itu. Masalahnya kan kita merasa bahwa kita bisa menyetel kematian. Tidak bisa. Kematian itu nggak pernah permisi, betul nggak? Ya. Ada nggak jadwal saudara lihat di kantor kelurahan, jadwal daftar kematian kelurahan masyarakat yang ada di kelurahan Simarimbun? Ada nggak? Enak kali gitu ya. Pasti nanti yang kenyang para asuransi. Tapi kita nggak pernah melihat ada jadwal-jadwal orang-orang yang akan mati pada minggu ini. Ya. Tetapi yang pasti ketika orang mati dalam keadaan tidak percaya, maka dipastikan dia masuk neraka. Orang yang tidak percaya itu artinya orang yang masih berdosa. Ingat bahwa dosa masuk ke dalam dunia itu melalui satu orang. Di sini jelas, ayat ini menjelaskan bahwa dosa itu bukan perbuatan kita. Paham? Ini menjelaskan bahwa, dengarkan, bahwa kebenarannya adalah tidak ada hubungan dosaku dengan perbuatanku. Ini kan sudah berulang-ulang saya sampaikan materi. Ada yang bilang begini, kemarin waktu tamu kita datang sampai jam 2 dini hari kami sharing tentang ini. Dan belum tuntas. Kenapa, saudara? Karena di sini yang paling hati-hati, saudara. Karena gini, makanya beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, begitu kita salah mendefinisikan dosa, maka kita dipastikan salah mendefinisikan keselamatan. Dan kalau seseorang salah mendefinisikan keselamatan, hidupnya penuh dengan ketakutan. Ya, ada berita menghebohkan, takut dia. Kenapa? Karena definisi yang salah terhadap dosa. Jadi definisi yang benar terhadap dosa menurut Alkitab bahwa dosa itu datangnya melalui satu orang. Dan dari dosa itu, dosa si Adam itu maksudnya, timbullah kematian. Kematian yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kematian fisik. Makanya di situ dia menggunakan kata Yunaninya, kata thanatos. Nah, sekali lagi, thanatos. Pak Aritonang paling menghafal ini ya. Thanatos. Thanatos itu dalam bahasa Indonesia kalau diartikan adalah terpisah dari, untuk, bukan dari Allah. Thanatos itu artinya terpisah dari, untuk selama-lamanya. Kita aja yang merasa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Saya sudah pernah menyampaikan secara umum, keberadaan Tuhan itu ada pada setiap orang. Entahkah dia percaya atau tidak. Orang ateis pun adanya keberadaan Tuhan. Itu sebabnya di zaman Firaun, Tuhan mengambil dirinya, keberadaannya dari
Firaun 3 hari 3 malam, yang disebut dalam Alkitab terjadi kegelapan. Jadi kegelapan yang dimaksud di sana sama dengan kegelapan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18 nanti sampai seterusnya. Jadi kegelapan di sini bukan kegelapan seperti nanti malam mati lampu, kata penyanyi dangdut Nazar. Ya, bukan gelap yang seperti itu, karena gelap yang seperti itu begitu dinyalakan lampu terang nggak? Tapi kegelapan yang dimaksud di sana adalah kegelapan di mana Allah menarik dirinya. Yesus pernah merasakan itu. Ketika Tuhan berpaling, apa kata Yesus? Wah, di situ dia berteriak. Enggak histeris, dia dilukai, ditombak. Ketika dimasukkan mahkota yang berduri di kepalanya, ekspresinya enggak berlebihan. Tapi begitu Allah Bapa memalingkan wajahnya, dia langsung berteriak, Elohi, Elohi. Karena itu mau. Jadi meskipun kita tidak percaya Tuhan, Tuhan itu tetap ada secara umum. Karena nafas itu adalah kehadiran Tuhan. Orang berhenti bernafas sudah mati dia. Ya. Itu sebabnya dosa itu berasal dari satu orang. Kematian menjalar pada seluruh umat manusia. Sebab semua orang sudah. Jadi kenapa manusia berdosa? Karena Adam. Jadi waktu saya kemarin sharing, apa hubungan dosamu dengan perbuatan? Iya erat kali lah Pak Pendeta. Maka saya bilang, kalau definisimu begitu, dipastikan engkau tidak akan masuk surga. Betul nggak? Udah pastilah. Ayolah 1 minggu ini, siapa yang tidak berdosa di sini? Kalau itu ukurannya, saudara bangun aja nggak katakan haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Berdosa nggak? Berdosa nggak itu? Saudara bangun nggak baca Alkitab, berdosa nggak? Itu sebabnya kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, dipastikan setiap hari berapa lah kira-kira yang meninggal? Kalau di perjanjian lama kan nggak ada harga dari nyawa. Coba baca di 1 Raja-Raja ketika Nabi Elia membantai 450 nabi dengan tangannya sendiri, digorok loh. Digorok dengan tangannya sendiri. Nggak ada harga dari nyawa. Tuhan kalau sudah marah, itu sebabnya di Gunung Sinai ketika hukum Taurat diberikan, berapa ribu yang mati? 3.000. Apa Tuhan sayang? Enggak. Ya, anaknya si Imam apa? Imam Harun. Ketika salah dikit aja, salah dia, itu kan ada ritualnya mempersembahkan korban. Salah dikit mati dua-duanya. Mati dua-duanya. Tuhan nggak sayang. Dari sudut kemarahan. Begitu Harun nangis, ya wajarlah sedih dia kan. Tuhan langsung ngomong lagi sama si Musa, ya Tuhan, suruh diam dia. Kalau nggak diam, dia juga binasa hari ini. Bayangkanlah misalnya adalah meninggal orang yang kita cintai. Lagi sedih-sedihnya kita datang Tuhan, suruh dia diam. Kalau nggak masih nangis, dia mati di hari ini. Pilih mana saudara? Nangis atau mati? Kalau sebagian yang sudah putus asa pasti gua maaf, kan itu kan? Gua maaf, nak tolong aweo. Kalau mamaku dulu waktu bapakku meninggal, memang gitu loh dia. Itu dia. Opu Daniel, pangguarnya kan Opu Daniel. Gua maaf. Orang datang menghibur, diam. Karena kami 10 bersaudara. Bapak saya meninggal, ada sekitar 6 lagi mungkin yang masih bersekolah. Bayangkanlah saudara-saudara, betapa menderitanya dia sebetulnya. Ya. Jadi ingat saudara-saudara bahwa yang membangkitkan hukum Taurat, murka Tuhan itu adalah hukum. Apa itu hukum Taurat? Segala sesuatu yang didasarkan dengan perbuatan. Ya kan? Di sini kan nggak ada kita di sini yang sempurna, betul nggak? Betul nggak? Apa Pak Gembala tanda bahwa saya kan agak susah nih Pak Gembala, susah saya mendeteksi saya ini
hukum Taurat saya ini kalau misalnya ada ukuran kategori racun lah istilahnya, masih tahap wajar atau udah kurang wajar. Kan ada racun itu ada dia dosis yang aman walaupun kita makani, betul nggak? Tapi untuk dosis tertentu hati-hati. Nah, hukum Taurat juga secara manusia, ya, ingat ada dosisnya. Selama dosisnya masih normal, nggak terlalu mengganggu, saudara. Jadi mungkin saudara akan bertanya, Pak Gembala, coba dulu lihat bagaimana cara menemukan bahwa hukum Taurat itu sudah sampai pada tahap yang agak bukan sedikit berbahaya. Saya mau kasih tahu, tanda yang paling sering kita temukan adalah begini: tidak menyadari kesalahannya, selalu menyalahkan orang. Nah, itu kalau udah parah, itu kalau udah hukum Taurat begitu. Berarti kalau misalnya begini, kalau seseorang sudah ada di tahap itu sudah membahayakan dirinya dan orang. Yang kedua, tidak bisa menerima kelemahan. Siapa di antara kita di sini yang tidak punya kelemahan? Ya? Siapa di sini yang tidak punya kelemahan? Oh, inilah dia, anak Tuhan. Kerja pun ditinggalkannya pekerjaan. Tadi dia izin. Ini agak apa ini kayaknya Pak Gembala, saya nggak apa-apa. Dia mendengar firman. Amin. Adakah di antara kita di sini yang tidak punya kelemahan? Tidak ada. Tapi persoalannya kita nggak bisa menerima kelemahan orang. Itu sudah sampai pada tingkat frekuensi hukum Taurat yang membahayakan dirinya dan orang. Kalau orang ini misalnya ada pada satu komunitas, pasti berbahaya. Ingat, jadi hukum Taurat itu adalah semua hukum yang berdasarkan perbuatan. Mata ganti, gigi ganti, nyawa ganti, itulah hukum Taurat. Lanjut, sebelum hukum agama Yahudi diberikan, hukum Yahudi itu apa? Hukum Taurat. Dosa sudah ada di dalam dunia. Sudah ada. Tetapi dosa tidak dituntut. Nanti sudah paham apa relevansi daripada tema kita tadi. Ayat pembuka itu dengan, ini kan penjelasannya ini. Kenapa tadi dibilang bahwa yang membangkitkan murka itu apa? Hukum Taurat. Jadi kalau seandainya hukum Taurat tidak diberikan Tuhan, maka Tuhan tidak punya dasar menghukum walaupun manusia berdosa. Sampai sini paham? Berbahagialah saudara mendengarkan materi ini. Ininya rahasia kekristenan. Saya bilang begini, kalau saudara nggak paham kekristenan definisi daripada hukum Taurat, saudara tidak akan paham perjanjian baru. Ya kan? Karena di dalam perjanjian lama itu kita melihat Kristus yang disembunyikan. Karena perjanjian lama itu membicarakan perjanjian baru. Perjanjian baru itu menggenapi. Jadi kalau Kristus dalam perjanjian lama itu disembunyikan, adalah kadang dibalik domba. Itu gambaran. Tapi dalam perjanjian baru dia tampil apa adanya. Jadi ingat saudara, dosa tidak akan dituntut kalau tidak ada hukum. Tidak ada hukum yang bisa dilanggar kalau tidak ada hukum. Jadi hukum Taurat itu mengakibatkan Tuhan punya dasar menghukum. Gitu ya. Sampai di sini bisa? Bisa ya? Itu sebabnya waktu Kain membunuh, Tuhan menginterogasi dia. Merasa bersalah nggak dia? Walaupun dia berdosa, tapi Tuhan tidak bisa menghukum dia. Ini saya sering sampaikan, itu sama seperti kenapa kita harus pakai helm. Karena ada undang-undangnya. Kalau nggak ada undang-undang, bisa nggak pakai helm? Bisa, walaupun risikonya ada. Tapi kan polisi nggak bisa. Coba misalnya tahun ini undang-undang helm dihapus. Polisi hanya bilang, jangan-jangan polisinya pun nggak pakai helm, gitu. Ya, ayat 14. Namun dari zaman Adam sampai pada zaman Musa,
Kematian menguasai seluruh umat manusia. Malah orang-orang yang tidak membuat pelanggaran dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, orang-orang itu pun turut juga dikuasai oleh, inilah kita. Kita nggak melakukan apa yang dilakukan Adam, tapi konsekuensinya sama. Itu makanya pernah saya bilang, dosa itu menjadi takdir manusia. Si Gwen ini begitu dia secara status, ya dia berdosa di luar Kristus ya. Betul enggak? Itu makanya Raja Daud mengatakan, sesungguhnya sejak dalam kandungan ibuku aku sudah dikandung di dalam dosa. Makanya kemarin waktu kita berdiskusi, ya haraplah itu Pak Pendeta dosa dengan perbuatan. Saya berdosa kan karena saya melanggar firman. Bayi berdosa enggak sih? Iya berdosa. Terus apa yang dia langgar? Ya, apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar bayi rupanya? Nggak ada yang dia langgar. Itu makanya Yesus pernah mengatakan, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil ini. Ya kan? Kenapa? Anak itu kan menjadi anak yang merdeka. Lanjut. Jadi, terus kita lebih lanjut. Kenapa? Ada apa dengan hukum Taurat ini Pak Gembala? Kan gitu ya. Kenapa Pak Gembala terlalu agak sedikit, kayaknya agak kurang simpati dengan hukum Taurat? Bukan. Ingat, hukum Taurat itu adalah karakter Tuhan dalam sisi kemahakudusannya. Itu loh. Kalau Allah mempertahankan satu sifat itu, maka tidak akan ada Yesus Kristus. Percuma kita bikin panitia Natal. Jadi Natal itu adalah wujud daripada Allah. Allah tidak hanya mempertahankan sifatnya sebagai Allah yang Maha Kudus, tapi dia juga hadir sebagai Allah yang penuh kasih. Itu kan dua sifat yang berbeda. Di satu sisi, sifat kemahakudusannya harus wajib menghukum Pak Buas ini. Betul nggak? Harus ke neraka. Jadi tanpa Kristus, Bapa melihat kita memuntah dia. Dan mas bakulnya kita ekonino. Tanpa Kristus. Tapi sesudah Kristus datang dan mati, hatinya jadi lunak. Karena dalam perjanjian lama, untuk sementara hati Bapa di surga itu kemarahannya bisa dilunakkan dengan darah binatang. Ya. Tapi itu hanya kekuatannya hanya satu kali, hanya durasinya hanya setahun. Jadi bayangkanlah, tiba-tiba contoh, tiba-tiba udah mau akhir tahun, tiba-tiba domba kita mati semua. Ya. Atau istilah sekarang terjadi apa namanya? Toke-toke yang apa itu? Bisa memonopoli. Dibeli semua domba, dibeli semua korban-korban itu. Udah mau, ini tinggal 2 jam lagi, mau 1 tahun. Kita belum mempersembahkan korban. Bahaya nggak? Bahaya. Ya, jadi darah binatang yang adalah gambaran dari darah Yesus itu bisa menjinakkan, dalam tanda petik melunakkan, mengcoverlah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Bataknya makukubi, menutup. Itu sebabnya tabut Allah itu ada di situ 2 kerubin. Ya kan? Apa namanya? Sayapnya. Itu kan menjaga, itu mengcover. Kerub itu cover. Menutup. Ada penutup peti perjanjian. Nah, ketika Kristus mati, memang sudah lunak hatinya. Karena darah yang dibawa Yesus Kristus waktu dia bangkit, pertama kali dia menunjukkan darahnya kepada siapa? Dia naik ke sorga, pergi ke sorga dia bawa darah itu. Itu makanya Paulus menjelaskan di kitab Ibrani, kalau imam dalam perjanjian lama, dia masuk ke ruang Maha Kudus dengan membawa darah binatang, bukan darahnya. Tapi imam perjanjian baru, Kristus, dia tidak membawa darah orang lain, dia membawa darahnya sendiri. Dengan demikian, kata Ibrani,
kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Nah, hukum Taurat itu adalah kuasa atau kekuatan, power lah istilahnya, dari dosa. Dan dosa adalah sangat atau bisa dari maut. Ini coba kita pahami ini ya. Jadi ini Paulus mengatakan ini bukan hanya sekedar, ini mengandung makna yang dalam. Perhatikan, hukum Taurat itu adalah kuasa atau kekuatan dari dosa. Artinya begini, kalau tidak ada hukum Taurat, maka dosa itu tidak punya kuasa. Itu sama seperti polisi. Ya, apa kuasa dari polisi? Pangkatnya kan? Jadi kalau pangkatnya dicopot, maka dia menjadi tidak berkuasa. Dan dosa adalah sangat dari maut. Ingat tadi, ketika Adam berdosa, maka akibatnya maut. Apa itu tadi maut? Thanatos. Jadi maut itu menjadi punya bisa karena dosa. Jadi kalau seandainya nggak ada dosa, maka maut itu apa kerjanya? Apa kerjaan maut? Nggak ada. Itu sebabnya maut itu menakut-nakuti orang yang berdosa. Dia bisa nggak takut-takuti orang yang tidak berdosa? Enggak. Kalau orang berdosa, begitu mau datang, aduh, oh Tuhan, gitu langsung. Tapi bagi orang yang tidak berdosa, mau datang, tanya, sana kau. Begitu. Karena dosa itu menjadi punya bisa, karena maut itu menjadi punya bisa karena dosa. Sama seperti ular kobra. Kenapa ditakuti dia? Coba kalau ada ular kobra terus mulutnya sudah digunting, nggak ada lagi bisanya, sudah ditawar, masih takut nggak? Mungkin masih takut dikit, gitu kan? Tapi nggak terlalu. Jangan-jangan kita langsung gini kita pun langsung begini. Karena kita menghindari ular kobra karena bisanya. Maut itu menjadi berbahaya karena ada bisanya. Dan bisa dari maut itu apa? Dosa. Ya. Itu kan berkaitan. Paham ya? Coba kita lihat di sini. 1 Korintus 15 ayat 56. Jadi kan Paulus yang menjelaskan ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah makanya tadi di sini berkaitan semua. Jadi hukum Taurat itu menjadi pembangkit murka. Jadi kalau seseorang masih berdosa, berarti dia punya maut. Ya. Berkaitan semua. Itu sebabnya Tuhan sudah membebaskan kita dari hukum Taurat. Betul nggak? Berarti ketika hukum Taurat sudah dibebaskan kita dari hukum Taurat, maka kita menjadi orang yang tidak. Ketika kita menjadi orang yang tidak berdosa, maka kita tidak punya maut yang berbisa lagi. Jadi maut kita sekarang tinggal satu. Apa itu? Pasa luasa amang getong. Betul gereja dia pihak mula. Udah ngarong nabi mengalui. Ini coba gembala kita coba cari dulu gereja yang memang gereja itu punya kuasa untuk membuat jemaatnya tidak mati. Enggak ada. Enggak ada. Ini kalau soal maut yang satu ini enggak ada yang kebal. Itu sebabnya Yesus mengatakan kalau soal maut yang satu ini dia mengatakan itu hanya sleep. Sama-sama lu katakan sleep. Takut tidur? Malah kita di sini suka tidur, betul nggak? Hah? Kalau dibangunkan anak-anak sekolah, halo, kalau engkau dibangunkan gimana? Apa cita-citamu? Aku mau jadi direktur bank. Dibangunkan jam 6. Makanya kadang gimana ya Tuhan? Jadi nampaknya itu anak-anak
Kalau anak-anak yang sudah masa depannya hebat, nampaknya itu nggak perlu dibangunkan. Ya kan? Di sini kan nggak ada lagi yang perlu dibangunkan kan? Malah membangunkan, betul nggak? Ini alarm kayak si Jion kadang dibikin alarmnya pun udah malas kadang alarmnya. Nggak bangun, kayaknya aja diam alarmnya. Ingat, jadi itu kan nampak orang yang bercita-cita tinggi. Saya percaya Hotman Paris itu dulu udah nampak itu gila-gilanya. Makanya pernah dia memang dia gila kan? Itu makanya orang-orang hebat itu udah nampak itu dari sejak kecil. Ada gila-gilanya. Ya kan? Makanya jangan takut punya gila-gila. Yang penting gila positif. Ini adanya memang gila yang negatif. Ya, sekali lagi sampai sini paham. Jadi supaya kita tahu urutannya. Tadi dikatakan bahwa hukum Taurat itu membangkitkan murka Allah. Karena di mana tidak ada hukum Taurat, di sana tidak ada pelanggaran. Jadi selama saudara hidup bahwa hukum Taurat, saudara tetap melanggar. Dan kalau saudara melanggar, tetap saudara akan dimurkai. Itu sebabnya Tuhan sudah membebaskan kita dari hukum Taurat. Maka sekarang nggak ada hukum yang kita langgar. Walaupun kita salah. Loh, inilah spesialnya orang Kristen. Ini spesialnya. Tanpa ini, saudara dengar ya, tanpa ini, kalau nggak ada yang diajarkan ini, maka semua agama sama. Semua agama sama. Karena hanya bertitik kepada pengajaran yang baik. Jadi kita ini sebetulnya dibuat spesial. Tuhan tahunya watak kita. Tuhan tahunya watak si Elia. Lihat Elia, waktu membantai 450 Nabi Baal itu, dia begini. Siapa? Aku nggak takut, Bu. Diceket, tahu diceket. Digorok lehernya 450 loh, satu hari. Siapa di sini yang pernah menggorok leher orang 450 dalam satu hari? Dosa nggak itu? Tapi bagi Elia nggak diperhitungkan. Tapi lihat, begitu Elia dengar ancaman dari ibu Isabel, langsung lari dia dan dia matilah aku, kata. Coba lah bayangkan. Jadi Tuhan kenal Elia, Tuhan tahu Elia, tapi Tuhan tidak menyesal. Orang yang sudah diberi kasih karunia, Tuhan tidak akan pernah menyesal memberikan itu. Hanya kan begini, kalau kita tidak menyadari kasih karunia itu, seumur hidup kita akan hidup dalam neraka api jahanam. Lanjut, Roma pasal 7 ayat 7 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Nah, sudah mulai jelaskan di sini ya. Jadi jemaat mulai pintar nih. Oh, di hukum Taurat. Bisa nggak hukum Taurat dihafal? Bisa. Bila penting hafal lah mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada yang bisa? Ada yang bisa menghafal? Hafal. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Saya hafal itu. Cuman saking cepatnya saudara pasti nggak paham. Cepat sekali saya kalau menghafal. Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab kita ini kan sudah mengalami berbagai mungkin ratusan terjemahan. Dan itu yang selalu kita dikhawatirkan oleh agama yang lain. Alkitabmu nggak ori, sudah terjemahan. Kenapa kita nggak terlalu terganggu dengan itu? Karena kita punya Roh Kudus. Amin. Kita punya Roh Kudus. Makanya kemarin saya baca tentang kisah Elia. Elia, malaikat yang menjumpai dia. Malaikat itu kan situasionalnya dia datang, nggak selalu datang dia. Yang emergensinya biasanya datang malaikat. Waktu saya baca kisah itu, seolah-olah ada bisikan di dalam otak saya yang gini, lihat, Elia aja, malaikat yang menjumpai dia. Kau salah satu pribadi dari 3 pribadi Allah itu. Sekarang ada di dalam kau. Enggak situasional. Dia di situ selama-lamanya. Kok masih takut kau, katanya? Iya ya, sadarlah aku 1 jam. Sesudah itu balik kanan lagi. Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Kan Paulus menjelaskan itu. Karena gini, jangankan saudara salah paham.
Jemaah Roma pun salah paham dia, sempat salah paham. Jadi jangankan khotbahku banyak, mungkin ada yang salah paham. Jemaat di Roma aja salah paham. Makanya Paulus kemudian memberikan surat ini. Sebaliknya, perhatikan ya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Halo, siapa yang mengajari kita dosa? Hukum Taurat. Kenapa? Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Jadi sebelum hukum Taurat itu datang, Paulus mengatakan aku tidak tahu itu apa keinginan. Kalau hukum Taurat itu tidak mengatakan jangan, biasanya karena ada kata jangannya makanya ada pelanggaran, betul nggak? Makanya di rumah kita banyak pelanggaran nggak? Karena lebih banyak kata jangan daripada boleh. Tapi untuk anak harus terapkan hukum Taurat ini, saudara. Mulai sejak kecil lebih banyak dia bilang jangan. Kadang ilmu-ilmu parenting ini pun kita nggak tahu sebetulnya siapa yang konsep itu kan. Tapi yang pasti kalau saudara ingin melihat anak-anak hidup dalam kasih karunia sesudah dia dewasa, sejak kecil berikan dia hukum Taurat. Nah sekarang kan banyak orang tua yang nggak mampu kan. Karena apa? Banyak orang tua sekarang hidup dengan perasaannya sehingga tidak menegakkan kebenaran Tuhan di dalam rumahnya. Jadi kalau jangan, dia tidak akan mati kalau engkau pukul dengan. Masih ada nggak sini yang memukul? Ada kalau mamanya diganggu main TikTok. Hajar kau, pinahan kau, gitu kan? Jadi ajar sejak kecil diajar. Ajari dia cara menghormati orang lain. Itu namanya etika dan beretitut. Ajari dia caranya menghormati Tuhan dalam ibadah misalnya. Udah misalnya mulai diajari. Makanya kalau ada yang keluruan-keluruan itu memang oke lah anak-anak. Tapi harus diajari. Sampai di rumah, bayangkanlah. Sampai di rumah ajari. Ingat ya nak. Di dalam hukum Taurat mengatakan. Dalam bahasa Yunani disebutkan dengan orge. Orge itu adalah enggak. Jadi memang kelemahan orang tua itu banyak tidak bisa berbahasa dengan bahasa yang dimengerti oleh anak. Ya. Ayat 8, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan. Jadi dosa memanfaatkan apa? Menunggangi apa? Hukum Taurat itu. Yang ditungganginya hukum Taurat itu. Itu makanya tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, perhatikan ini. Sebab tanpa hukum Taurat, sekali lagi perhatikan ke depan. Tanpa hukum Taurat, dosa mati. Berarti na pengoluhon dosa ya patikin. Ngapa mati Tuhan? Pengoluhon sih. Berbahaya nggak itu? Baca sekali lagi. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. 1, 2, 3. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa. Itu makanya Tuhan membereskan apa? Dosa. Ketika dosa dibereskan, hukum Taurat selesai. Halo. Jadi unang-unang sonna merasa, hukum Taurat itu kan coba kalau nggak ada hukum Taurat. Ya memang hukum Taurat bukan diberikan kepada orang Batak. Hukum Taurat diberikan kepada siapa itu? Orang Yahudi. Bukan kepada orang Batak. Lagi marga Sinaga, mana ada diberikan hukum Taurat kepada marga Sinaga. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh. Jadi apa yang digunakan dosa itu untuk menghabisi kita? Halo, apa yang digunakan dosa itu untuk menghabisi kita? Hukum Taurat. Itu yang membuat kita stres, betul nggak? Gini, iblis. Jadi kata dosa di sini sebetulnya itu merujuk kepada iblis. Iblis itu sampai hari ini dia selalu membenturkan kita dengan hukum, betul nggak? Betul nggak? Karena begini, semakin engkau merasa tidak bisa taat pada firman, semakin engkau jauh dari Tuhan. Iblis berhasil.
Itu makanya dalam kitab Roma, Paulus pernah mengatakan begini, sebab apa yang dapat memisahkan? Memisahkan apa? Itu dalam terjemahan baru. Tapi dalam terjemahan yang lain, dia menggunakan kata begini, sebab apakah yang dapat mencegah Kristus mengasihi aku? Pelanggaran? Ayo, 1 minggu ini siapa yang sedikit melanggar, angkat tangan dulu. Yang banyak melanggar, angkat tangan. Dengar. Iblis bilang, kamu tidak layak. Tapi Kristus bilang, siapa yang dapat mencegah aku mengasihi mereka ini? Di meberni kita tu gelektate. Ayo, 1 minggu ini berapa kali anak membuat engkau hampir lao nih kumajo. Halo. Tapi begitu dia tidur malam, gitu. Good night. Betul nggak? Selesai nggak semua yang di hatimu? Pengalamannya baru. Hah? Itu udah berapa kali? Tuhan, aku telah bawa nalak mau Tuhan, katanya. Tapi dengar, kita aja sebagai orang tua bisa begitu. Apalagi Bapamu di surga. Amin. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaan sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah. Hukum itu harus diberikan supaya dosamu nampak. Jadi begitu hukum Taurat diberikan, wah patar mafde, patar matung dosa. Jalan manusia pun bisa menyadari itu. Ingat, hukum Taurat sudah selesai. Jadi saya sedang berbicara ini menjelaskan pengertian ini Paulus kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada orang-orang Batak. Asal usul dosa manusia itu adalah dari Adam. Adalah tidak adil kita divonis bersalah berdosa atas perbuatan satu orang. Adil nggak kalau gara-gara dosa Adam saudara berdosa? Adil nggak? Contoh di kampungmu ada satu orang yang dihukum mati. Terus keluarlah vonis dari pengadilan Simalungun. Katakanlah karena Imani Rambong lain mungkin atau di Bandiran. Ya, keluarlah vonis dari pengadilan Simalungun karena kami melihat dan sudah terbukti ada salah satu penduduk Nagori Baliran. Maka pengadilan Simalungun menjatuhkan hukuman mati. Maka selanjutnya berdasarkan undang-undang maka seluruh masyarakat yang berKTP di Nagori Baliran juga harus mati. Ayo, kalau begitu ada putusan besok, kalian mau ngapain orang-orang Baliran? Ayo, demo nggak? Nggak adil. Nggak adil, saya tidak pernah berdosa seperti yang dibuat oleh Adam. Nggak adil dong, Adam yang berdosa, saya ikut jadi berdosa. Itu sama dengan tidak adil juga dengan kita divonis tidak bersalah atas perbuatan satu orang, itu Kristus misalnya, contoh. Seluruh penduduk Kelurahan Simarimbun, saya ganti-gantian ya, ganti-gantian, punya hutang di bawah. Kurla itu namanya. Mas orangnya duhur menggelisahkan. Baik-baik. Ya kan? Semua kita punya hutang. Tapi gara-gara satu orang gitu. Satu orang dari Kelurahan Simarimbun ini melakukan sesuatu. Sehingga gara-gara perbuatannya itu keluarlah surat daripada Bank BRI. Gara-gara si kawan ini, semua hutang-hutang daripada masyarakat Kelurahan Simarimbun dilunaskan. Adil nggak itu? Nah, seringkali kalau yang enak-enak adil, kalau yang nggak enak nggak adil. Itu juga hukum. Lihat ini, Roma 5 ayat 19, terjemahan bahasa masa kini. Baca dulu dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Karena satu orang tidak taat, semua menjadi tidak. Demikian juga dimungkinkan sekarang karena ketaatan satu orang. Siapa itu? Yesus. Itu makanya dalam kita, Yesus kau
kebenaran. Jadi kebenaran kita sekarang apa? Perbuatan Kristus. Itu sebabnya tadi kita ini tetap orang benar. Amin. Walaupun kita jatuh bangun. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ya. Kasih karunia ini mungkin ada Roma pasal 5 ayat 19. Mungkin salah ayat ini, Pak. Kasih karunia atau hadiah Allah jauh lebih besar dari dosa. Ya. Tadi kalau nggak salah ini di hati mengatakan kita divonis, tadinya kita divonis bersalah. Sekarang kita divonis tidak bersalah. Karena perbuatan satu orang kita divonis bersalah. Demikian juga karena perbuatan satu orang kita divonis tidak bersalah. Ini yang terakhir, saudara. Ini yang harus kita pahami, saudara. Kasih karunia Allah itu jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Jadi dosa sekarang nggak bisa lagi membuat Tuhan seperti tidak mengasihi kita. Nggak ada lagi sekarang yang bisa menggagalkan Tuhan, menghalangi Tuhan mengasihi kita. Jadi kita tetap harus punya kesadaran kita ini dikasihi Tuhan. Amin. Itu sebabnya nggak usah takut meminta kepada Tuhan. Haleluya. Yang belum punya kendaraan minta Tuhan, kasih aku kendaraan Tuhan. Yesaya tileko. Itu kosongan. Yang belum punya rumah minta Tuhan, kasih aku rumah. Yesaya leko. Masa ada leko? Habis ahli waris doa. Kemudian nanti datanglah Tuhan ibadah, sedangkan mengontrak kopang nang beres. Saya sapu kopang jauh. Kan apalagi nang gratis penglihat Tuhan. Rawat. Amin. Dirawat. Karena kalau Alkitab mengatakan kalau engkau setia pada harta orang, maka Tuhan akan mempercayakan engkau harta yang sesungguhnya. Jadi mengontrak berjulu. Kami mengontraklah, pengalaman kami mengontrak gak pernah enak. Pengalaman yang pertama nggak enak, pindah. Yang kedua, tiba-tiba dijual rumah itu. Bayangkanlah, udah dijual, datang yang membeli. Haming ngotor hami jauh damang gamer soko kosokon. Iya. Mengontrak yang ketiga, tahun yang kedua dinaikkan kontraknya 100%. Pengontrak yang keempat diusir dengan menggunakan ancaman brimo. Tabuh bukan mengontrak lagi. Ya. Mengontrak dulu yang pertama, setia dulu. Haleluya. Amin. Begitu. Roma 5 ayat 16 sampai 17 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Hadiah Allah juga jauh lebih besar daripada dosa yang satu itu. Sebab sesudah satu orang melakukan pelanggaran, ini yang maksud tadi, keluarlah vonis bersalah. Karena pelanggaran siapa tadi? Semua bersalah. Tetapi sesudah banyak orang berbuat dosa, datanglah hadiah. Hadiah itu namanya anugerah, itulah tadi, grace. Jadi merujuk pada pribadi Kristus. Datanglah hadiah itu dari Allah yang menyatakan kamu tidak bersalah. Yang dua ini sekarang, saudara lebih percaya yang mana? Saudara masih bersalah atau tidak bersalah? Tidak bersalah. Maksudnya ini bukan berarti saudara bebas. Apapun yang kau lakukan, aku nggak bersalah. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Karena pelanggaran satu orang, kematian menjalar kemana-mana melalui orang yang satu itu. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang yang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui dia, Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang. Dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Allah, mereka akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus. Mati terhadap dosa dan hidup bersatu dengan. Jadi kita semua sudah mati terhadap dosa. Amin. Amin. Loh, mungkin sudah mati baca mana? Kita lihat ini. Jadi firman Tuhannya yang kita lihat, bukan perasaan kita. Tanpa Kristus kita berdosa. Kalau ingat, kalau hukum Taurat saudara hidup, hukum Taurat saudara masih tetap dikatakan bersalah.
Begitu kita beralih kepada kasih karunia, kita tidak bersalah. Roma 6 ayat 1 sampai 11 agak panjang ya. Perhatikan ini. Bagaimana caranya kita mati terhadap dosa? Kapan itu? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu, enggak songonido, tabodo, hapengape, merdosa maang terus. Merdosa maang terus. Udah dibilang tadi dosa itu asalnya dari mana? Enggak mungkin kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Adam. Dosa itu awalnya satu kali. Itu makanya keselamatan itu juga ya sepadan itu ya. Sekali-kali tidak, kata Paulus. Kan mungkin katanya. Kan nggak mungkin itu. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Inilah yang susah mati itu dosa. Habenat pari berbeda dari hari. Kan kembali ke situ. Bagaimana kita masih dapat hidup dalamnya? Kita ini sudah mati terhadap dosa. Amin. Caranya bagaimana? Atau tidak tahukah kamu? Nah, penjelasannya begini. Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kita mati secara simbolik. Ya, kemarin ada 2 orang dibaptis ya. Disitulah pembunuhan terjadi secara simbolik. Jadi udah dibunuh mereka di situ secara simbolik. Atau mungkin masih ada di situ. Ini masih ada orang. Di pamati mana tidak dikuburkan dalam baptisan. Jadi baptisan itu adalah kematian secara simbolik. Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama. Dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Jadi ngasada behita doa mati Tuhan melalui baptisan. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan. Artinya kalau Kristus sudah dibangkitkan, maka tidak ada alasan, tidak ada dasar lagi yang memungkinkan kita untuk tidak dibangkitkan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Apa itu manusia lama? Manusia berdosa. Ingat ya, bukan manusia melanggar. Bukan berarti sudah dibaptis tiba-tiba ditempeleng. Haleluya. Ditunjang. Oh, enak kali kurasa ya, Tuhan memberkati, tunjang sekali lagi Pak. Bukan berarti begitu. Jadi hidup lama itu artinya manusia berdosa. Artinya sebelum Kristus hadir, dia berdosa. Sesudah dia percaya dibaptis, dia menjadi manusia baru. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri. Tubuh dosa itu hilang. Apa maksudnya itu? Kalau dulu kan dosa itu berkuasa. Mati mau. Kalau sekarang nggak lagi kan? Mati mau, mati. Itu kan? Kalau dulu perbuatan kita selalu ditonjolkan iblis kan. Pantas tapi hojong dong di sini. Atau hari aku mamereng Facebook ko nani-ani di bereko. Goyang memang langsung ke pemain drama. Akhirnya ada yang pukul drama bebe ulu namanya pukul. Aku layak mati. Datang iblis, mantap. Sekarang siapa yang sudah mati? Yesus, supaya kita tidak mati. Walaupun kita masih mau jatuh. Kalau dulu ada yang mau bagi jamita, pasti mati di tempat. Kalau sekarang kan nggak mati sana. Walaupun imannya jadi kurang sehat. Ya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Tangan orang besi tuntutun sedang mati. Makanya sebelum mati tuntut tamu. Bagiar tahun ini betul. Dia Bapak. Nah dia walau mati anu ning anak dohon be. Perbedaan nama ujungna. Iya kan? Udang ngasih asal mula tajo. Mana rengoti dengan kepala berani, kepala berbeda terlalu orang mana nerwa kan? Ada yang mencari ngotot tong merjai ba. Ya, jadi orang sudah mati nggak bisa lagi, dia sudah bebas. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Itu makanya Yesus hanya mati satu.
Itu makanya manusia, kalau dia bisa berdosa berulang-ulang, pertanyaannya, siapa yang akan mati kemudian? Yesus hanya mati satu kali, itu sama dengan dosa diampuni satu kali. Itu makanya pernah saya bilang, dalam bahasa Inggris, tensisnya dia menggunakan apa? Aorist tense. Nak pola uji hamu, pola miluh goto. Nangan nodu saya berbahasa Inggris kamu. Yakin mau rak kuat dan ngalusak kamu nak. Saya pernah diundang ke Jambi Natal. Judulnya bahasa Inggris. Semua saya tanya sebelum khotbah, tolong dulu kita sepakat. Ini sebetulnya khotbah ini mau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Karena kalau dalam bahasa Inggris saya pulang. Nggak akan mungkin bisa. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi anak. Demikianlah, ini dia. Ini yang paling keren. Baca dulu sebelah sini. 1, 2, 3. Ibu tahu udah bahasa Indonesia teh? Ibu tahu artinya? Jadi seperti Allah memandang, seperti itulah kau pandang. Itu maksudnya. Jangan pandang-pandangan. Menerjemahkan sendiri. Jadi terjemahan Alkitab terhadap dosa sudah jelas. Jangan buat terjemahan baru, apalagi terjemahan bebas, nanti terjun. Demikian hendaknya kau memandangnya. Ingat, kita sudah mati bagi dosa. Makanya satu murid yang paling dikasihi, siapa yang namanya? Yohanes Pasaribu. Ya, kalau sudah dikasihi, kalau udah ada kata dikasihi, udah ada marga Pasaribu di situ. Ya, dia pernah bilang di dalam 1 Yohanes, setiap orang yang sudah lahir dari benih Allah tidak mungkin berbuat. Kita nggak mungkin bisa berbuat dosa, melanggar. Nah inilah, ingat, terhadap pelanggaran ini saya sudah banyak memberikan khotbah. Berlaku tabur. Ya. Saudara nggak berhenti di situ. Oh ya, aku sudah diampuni, berarti aku melanggar bebas? No. Sekarang Tuhan tuntut daripada kita tanggung jawab. Amin. Amin. Haleluya. Sudah selesai. Saya pernah kasih contoh. Anggaplah sekarang, bayangkanlah sekarang keselamatan itu adalah sawit 1000 hektar. Sawit ini sudah produktif loh. Dan diberikanlah ini kepada Pak Wines sebagai hadiah. Ini Pak Wines katanya. Koboto dong. Dikasihlah 1000 hektar. Kira-kira Pak Wines senang nggak? Coba dulu gimana ekspresi senang? Senang nggak kira-kira? Dikasihlah Pak Wines ini 1000 hektar gratis. Nah sekarang selanjutnya tugas Pak Wines itu apa? Moloso ya, doi mana sawit nau, nggak pernah dirawat. Contoh ya, holan nela, doi mana sawit perlapu pengalau. Kamu soni perlapu pengamau udah gimana holan di sini. Dulu abangku berlapo, terakhir dia berhenti. Kenapa abang berhenti merlapo? Kadang ada cuma 1 orang aja di situ katanya. Itu pun cuma minta 1 teh manis, mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Dan mungkin dengan di mana sih? Ditinggalkan sendiri di situ dia. Sembari dikunci lemari apa? Jadi Pak Wines ini nggak pernah bertanggung jawab. Kira-kira sawit ini mendatangkan keselamatan nggak bagi dia atau mendatangkan masalah? Sekarang begitu nah kita. Mari bangkit berdiri, saudara. Itu makanya engkau